Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang luas permukaan tabung ya. Nah, ini langsung saja sebuah gambar sebuah bangun tabung. Nah, kemudian kita tahu bahwa tabung itu kan mempunyai 3 sisi, yaitu sisi bagian bawah berupa lingkaran, sisi bagian atas juga berupa lingkaran, di mana lingkaran bagian bawah dan lingkaran bagian atas itu adalah kongruen. Kemudian ada bidang lengkungnya, ya, bidang yang melengkung. Nah, sehingga tabung itu mempunyai 3 sisi, yaitu bidang lengkungnya, kemudian sisi bagian bawah berupa lingkaran, dan sisi bagian atas juga lingkaran, ya. Nah, sekarang kalau misalnya tabung itu kita pisahkan sisinya, ketiganya kita pisahkan ya, kemudian kita rebahkan, maka ini bidang lengkungnya itu pada dasarnya berbentuk persegi panjang. Nah, itu disebut selimut tabung. Ini merupakan bidang lengkung tabung ya. Ini merupakan bidang lengkung tabung atau disebut selimut tabung. Kemudian ini lingkaran bagian bawah atau lingkaran sisi bagian bawah, dan ini tutupnya atau lingkaran bagian atas. Nah, sehingga karena lingkaran maka ini jari-jari, kalau jari-jari lingkaran alasnya kita misalkan dalam R, maka jari-jari lingkaran tutupnya juga R ya. Nah, sekarang maka bangun ini itu disebut jaring-jaring tabung ya. Nah, selimut tabung itu bentuknya apa coba? Nah, ini bentuknya apa? Yaitu berbentuk persegi panjang. Jadi ingat-ingat ya, selimut tabung itu bentuknya persegi panjang. Karena persegi panjang maka punya panjang dan punya lebar. Nah, selimut tabung berbentuk persegi panjang. Sekarang panjangnya adalah sisi ini ya. Nah, sisi ini itu sama dengan apanya lingkaran alas. Tentu saja sama dengan keliling lingkaran alas ya. Jadi panjangnya selimut tabung itu sama dengan keliling lingkaran alas. Nah, keliling lingkarannya ini jari-jarinya R. Masih ingat keliling lingkaran jari-jarinya R, rumusnya bagaimana? Yaitu 2πr, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana dengan lebarnya? Nah, lebarnya kan ini. Nah, sekarang kembali ke sini. Ini sisi tabung. Dari titik sini sampai sini itu adalah jari-jari lingkaran alas. Ini juga jari-jari ya. Kemudian panjangnya ini, kalau ini pusat lingkaran tutup dengan pusat lingkaran alas, kalau kita hubungkan ini disebut tinggi tabung. Jadi dari pusat lingkaran alas ke pusat lingkaran tutup itu disebut tinggi tabung, di mana tinggi tabung itu panjangnya sama dengan ruas garis ini sampai sini. Berarti ini sama dengan T, ini sampai sini, ini juga T, gitu ya. Nah, sehingga lebarnya selimut tabung ini sama dengan apanya tabung, yaitu sama dengan tingginya tabung. Nah, ini ya, jadi panjangnya selimut tabung itu sama dengan keliling lingkaran alas, berarti 2πr, dan lebarnya adalah T. Nah, sehingga lebarnya adalah sama dengan tingginya tabung ya. Jadi ini R itu jari alas tabung berupa lingkaran kan. Kemudian T itu adalah tingginya tabung ya. Jadi R adalah jari-jari, T adalah tinggi. Nah, sekarang kembali ke sini ya. Dari sini maka kita bisa menentukan luas selimut tabung. Ya, luas selimut tabung karena
selimut tabung itu bentuknya persegi panjang, maka menggunakan rumus luas persegi panjang. Ya. Nah, luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah 2πr, lebarnya adalah T. Nah, sehingga luas selimut tabung itu sama dengan 2πr kali T. Boleh kita langsung sebut sebagai 2πrt. Nah, ini rumus yang pertama. Kita dapatkan luas selimut tabung sama dengan 2πrt. Nah, sekarang bagaimana dengan luas tabung? Nah, sekarang luas tabung atau luas permukaan tabung. Nah, atau luas sisi tabung atau luas seluruh tabung ya. Nah, berarti kalau kita menghitung luas suatu bangun ruang itu sama dengan menjumlahkan luas seluruh sisinya. Nah, ini kan sisinya ada 3. Lingkaran, lingkaran, selimut. Ya, berarti luas permukaan tabung itu sama dengan 2 kali luas lingkaran. Ini kan lingkaran alas dengan lingkaran tutup. Ditambah luas selimut tabung. Ya, nah sama dengan berarti ini 2 kali luas lingkaran, masih ingat rumusnya apa? Yaitu πr kuadrat. Ya, jadi ini 2πr kuadrat ditambah luas selimut tabung tadi adalah 2πrt. Berarti ini diganti 2πrt. Nah, kalau kita menghitung luas permukaan tabung, maka kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Nah, kalau mau ringkes ya atau lebih sederhana bentuknya, kita perhatikan, kita faktorkan dari bentuk ini. 2πr kuadrat plus 2πrt. Ini kan ada faktor yang sama, 2πr. Berarti faktor yang sama kita keluarkan dari tanda kurung pakai sifat distributif ya, yaitu 2πr kali R itu 2πr kali R 2πr kuadrat ditambah 2πr kali apa? T kan? Berarti kan harus 2πrt. Berarti ini kali T. Kalau dikembalikan 2πr kali R 2πr kuadrat 2πr kali T 2πrt. Sifat distributif. Nah, jadi luas permukaan tabung atau luas sisi tabung atau cukup disebut sebagai luas tabung itu rumusnya adalah 2πr kali R plus T. Gitu ya, di mana R adalah jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung. Nah, sekarang bagaimana kalau tabungnya tanpa tutup? Kita bayangkan ya sebuah kaleng yang berbentuk tabung, bagian atasnya terbuka, berarti tanpa tutup ya. Nah, bagaimana? Nah, sekarang luas tabung tanpa tutup. Nah, maka dari jaring-jaring ini ya tinggal kita tinggalkan lingkaran yang atas. Berarti menjumlahkan lingkaran, satu lingkaran bagian bawah dan selimutnya. Berarti sama dengan luas lingkaran alas ditambah luas selimut tabung. Ya, berarti sama dengan luas lingkaran, rumusnya πr kuadrat karena tadi jari-jarinya R ditambah luas selimut tabung, tadi rumusnya adalah 2πrt. Nah, ini juga punya faktor yang sama yaitu πr, gitu. Maka πr keluar dari kurung, πr kali, ini kan harus πr kuadrat, berarti kurang R, plus ini harus 2πrt, berarti kurang
pi R sudah ada, berarti kurang 2T. Nah, begitu ya. Jadi pi R kali R plus 2T. Jadi, rumus untuk menentukan luas tabung tanpa tutup adalah pi R kali R plus 2T. Nih, jadi di sini untuk pembahasan mengenai luas tabung ada 3 rumus ya, yaitu luas selimut tabung, dan luas tabung tanpa tutup. Kita lanjutkan ke latihan soalnya. Sebuah tabung berjari-jari 14 cm dan tinggi 36 cm. Hitunglah luas selimut tabung. Nah, di sini ya, ada bangun tabung, jari-jarinya yaitu 14 cm. Kemudian tingginya yaitu 36 cm. P-nya 22/7. Yang ditanyakan adalah luas selimut tabung. Ya, luas selimut tabung. Langsung ya. Luas selimut tabung tadi rumusnya bagaimana? Yaitu 2πRT sama dengan 2 kali P-nya diganti 22/7 kali R-nya diganti 14 ya, kali T-nya diganti 36. Nah, ini bisa kita coret ya. Bagi 71, bagi 7, 2. Sekarang 2 kali 2 itu 4, 22 kali 4, 88 kali 36. Kita hitung di sini ya. 88 kali 36. 8 kali 6, 48, nyimpan 4. 48 lagi tambah 4, 52. Ini 24, nyimpan 2. 24 tambah 2, 26. Kita jumlahkan 8, 6, 11, 1, 3. Berarti sama dengan 3168 satuannya sentimeter persegi karena luas ya. Mudah kan? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sebuah tabung berjari-jari 15 cm dan tinggi 60 cm. Hitunglah luas permukaan tabung. Pi 3,14. Nah, ada bangun tabung, jari-jarinya 15 cm dan tingginya 60 cm. Nilai Pi sama dengan 3,14. Ditanyakan luas tabung. Nah, sekarang kita langsung hitung luas tabung. Rumusnya yaitu 2πR kali R plus T, ya kan? Sama dengan 2 kali P-nya diganti 22/7 kali salah ini ya. Maaf ini saya ganti di bawahnya. Sama dengan 2 kali P-nya 3,14 kali R-nya diganti 15 kali R diganti 15 plus T diganti 60. Gitu ya. Sama dengan yang mudah kita kalikan dulu. 2 kali 15, 30. 30 kali 3,14 berapa? 30 kali 3,14 berarti 9. Berapa ini? 30 kali 3,1, 9,42 ya, berarti 94,2. Ya. Nah, kalikan dengan ini 15 tambah 60 yaitu 75. Nah, kita kalikan 94,2 kali 75. 2 kali 5 10, 1, 20 tambah 1,
21, 2, 47. Kalikan 7, 14, 1, 28, 29, 2, 63, 6, 5. Jumlahkan 0, 5, 16, 1, 0, 1, 7. Satu angka di belakang koma. 0 paling belakang tidak usah ditulis, maka hasilnya adalah 7065. 7065 satuannya sentimeter persegi. Begitu ya, gampang kan? Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Tinggi dan jari-jari alas tabung. Tinggi dan jari-jari alas tabung berturut-turut adalah 4 cm dan 10 cm. Hitung luas permukaan tabung tanpa tutup. Nilai pi 3,14. Ya. Nah, di sini berarti ada tabung ya, tinggi dan jari-jari alas berturut-turut 4 dan 10. Berarti tingginya 4 cm, jari-jari alasnya yaitu 10 cm. Kemudian nilai pi 3,14. Yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup atau luas tabung tanpa tutup. Ya, rumusnya bagaimana tadi? Yaitu pi R kali R plus 2T sama dengan P-nya 3,14 kali R-nya diganti 10 kali R-nya diganti 10 ditambah 2 kali T-nya diganti 4 gitu ya. Ini kalikan berarti 31,4 kali ini 8 ya, 8 tambah 10 18. Nah, tinggal kita hitung 3,14 kali 18 ya. Berapa ini? 32, 3, 8, 11, 1, 24, 25. Kali 1 berarti 4, 1, 3, 2, 5, 6, 5. Betul ya? 5.652. 5.652 cm persegi. Gitu. Sekarang contoh yang terakhir. Luas permukaan tabung 314 cm persegi. Jika tingginya 4 cm, hitunglah jari-jari tabung. Nah, ini yang diketahui justru luas tabungnya dan tingginya. Tanyakan jari-jari. Langsung ya. Luas tabung. Kalau dikatakan luas permukaan tabung, berarti ya sisinya keseluruhan. Berarti rumusnya 2πr kali R plus 2T. Gitu ya. Nah, kalau sudah luas tabungnya diganti, yaitu 314 sama dengan 2 kali pi-nya. Nah, ini kan ada kaitannya dengan 314 ya. Maka pi-nya kita pakai 3,14 ya, yang angka-angkanya sama. Kali R-nya ditanyakan, kali R plus 2 kali T-nya diganti dengan 4. Ya, betul ya? Oh, maaf ini salah ini. Bukan plus 2T. Berarti ini langsung ditambah 4 gitu ya. Nah, kalau sudah ini bisa dicoret. Karena ini kali ya. Berarti dibagi 3,141 dibagi 3,14 hasilnya 100. Berarti 100 sama dengan 2R kali R ditambah 4. Sekarang ini dengan ini bisa dicoret. Bagi 21 bagi 2, 50. Berarti
50 sama dengan, ini langsung pakai sifat distributif, R kali R kuadrat plus R kali 4, 4R. Nah ini jadinya persamaan kuadrat. Kita sudah pernah belajar tentang persamaan kuadrat. Salah satu ruas nolkan, misalnya kiri. 0 sama dengan R kuadrat plus 4R, ini pindah menjadi min 50. Nah sekarang ini persamaan kuadrat, variabelnya R ya. Dulu kita sudah pernah belajar tentang persamaan kuadrat variabelnya X ya, nggak apa-apa. Nah ini berarti ini langsung kita pakai rumus kuadratik aja ya, rumus ABC. Nilai A-nya berapa? A itu kan koefisien dari variabel yang dikuadratkan, berarti 1, nilai B-nya adalah 4, dan nilai C-nya adalah negatif 50, sambil diingat-ingat ini. Terus variabelnya R, maka R1, R2, gitu kan. Rumus ABC masih ingat, yaitu negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masih ingat ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah sama dengan negatif, B-nya diganti dengan 4, berarti negatif 4 plus minus akar, B-nya diganti 4, berarti 4 kuadrat min 4 kali, A-nya diganti 1, C-nya diganti negatif 50. Gitu kan? Nah, per 2 kali A-nya diganti 1, sama dengan negatif 4 plus minus akar, ini 4 kuadrat itu 16. Nah ini min 4 kali 1, 4 kali negatif 50, negatif 200, berarti dikurangi negatif sama dengan ditambah. Berarti berapa? 200 ya kan? Per 2 kali 1, 2. Nah kalau sudah sama dengan negatif 4 plus minus akar, ini 216 per 2. Nah, kita sudah pernah belajar akar pangkat 2 ya, akar pangkat N sudah pernah. Ini hasilnya akar 216 itu tidak bulat. Ya, tidak bulat, maka nanti bisa kita sederhanakan R1, R2. Menyederhanakan bentuk akar, kita ingat kembali ya, yaitu akar 216, salah satu bilangan ya kita ubah dalam bentuk perkalian, salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat, yaitu 36 kali 6. Berarti ini sama dengan akar 36 kali akar 6. Akar 36 adalah 6, berarti 6 akar 6 ini ya. Jadi negatif 4 plus minus akar 216 itu sama dengan 6 akar 6 per 2. Nah, dari sini maka R1-nya sama dengan negatif 4, ya, kita ambil plusnya, plus 6 akar 6 per 2. Nah, kalau sudah ini sama dengan, ya, sama dengan, ini sama aja dengan negatif 4 dibagi 2, itu negatif 2, plus ya 6 dibagi 2 hasilnya 3, berarti plus 3 akar 6. Berarti negatif 2 plus 3 akar 6. Sekarang R2-nya, ya, sekarang ambil yang negatif, berarti negatif 4 min 6 akar 6 per 2 sama dengan ini negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2, ini min 6 dibagi 2 hasilnya 3 akar 6. Nah sekarang untuk jari-jari itu kan nggak mungkin nilainya negatif. Berarti di antara dua nilai R ini ada yang tidak terpakai, yaitu yang nilainya negatif. Mana yang nilai negatif di antara duanya ini? Nah, sekarang kita perhatikan ini. Ya.
Ini negatif, ini positif. Jelas 3 akar 6 itu nilainya lebih dari negatif 2. Jadi secara keseluruhan bilangan ini hasilnya positif. Nah ini negatif 2 dikurangi 3 akar 6. Jelas ini hasilnya negatif. Jadi yang terpakai ini. Jadi jari-jari tabung tersebut ya, yang ini tidak terpakai. Tidak terpakai. Mengapa tidak terpakai? Karena nilainya negatif. Jari-jari itu panjang suatu ruas garis, maka nggak mungkin negatif. Jadi jari-jari tabung adalah negatif 2 plus 3 akar 6 satuannya sentimeter. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik, menjadi ilmu yang barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.